menghubungi Yonatan Nandar. Lu bayangin, saya disuruh ngeluarin duit dari organisasi saya untuk membiayai Yonatan Nandar ke Amerika. Apa saya tuh sebotol itu, teman-teman? Offline itu saya respon videonya Tasik Ngaji karena dia berkata saya akan membawa Abdul Somad. Yang akan saya biayai ini hanya 4 nama. Dengar. Abdul Somad, ya, Ustadz Abdul Somad, Adi Hidayat, Don Ditan. Kamu Tasik Ngaji, kamu cuma cantelan. Sebenarnya saya pun nggak mau biayain kamu. Tapi kalau kamu bisa datang ke sini dengan Abdul Somad, Adi Hidayat, Don Ditan, dan kamu, maka kita akan membiayai kalian. Lo ngapain saya ngeluarin duit buat biayain Yonatan Nandar, Unirifa? Yonatan Nandar tiap hari kita masuk ke komal saya di TikTok. Ininya tuh dipakai sedikit, ya. Debat akbar antara siapa? Sofia Edis melawan Nandar. Ngapain gua ngeluarin duit buat sewa gedung, konsumsi, keamanan, izin, tiket pesawat dan hotel untuk debat sama bibir monyong? Gimana? Ini dipakai, ya. Ini nih 4 nama nih, 3 nama sebenarnya cuma 3. Hanya 3 yang akan saya biayai. Abdul Somad, Adi Hidayat, Don Ditan. Kirim ketiga nama ini, kirim visanya ke saya. Saya sudah kasih emailnya. Ya, emailnya ada nih. Tuh, email visa Anda. as.cp.indonesia@gmail.com. Hanya 3 nama ini. Lah ngapain saya ngeluarin duit bayar-bayarin? Bu, saya mengajukan Kores, Yonatan Nandar. Bu, nanti harus pergi ke Amerika, Yonatan Nandar, Kores, sama Unirifa. Otak. Pakai ininya sedikit. Saya heran sama kalian. Makanya saya tuh sama Bang Edi sebenarnya, kalian tuh di Indonesia tuh makannya apa sih, teman-teman? Makan apa sih kalian? Makan apa kalian itu sebenarnya? Sampai jenggotnya dipanjang-panjang itu makan apa? Makan. Jangan jenggot doang dipanjangin. Saya merespon video Anda, Tasik Ngaji, karena Anda berkata saya dengan Ustadz Abdul Somad yang akan debat. Lah kalau kamu bawa Yonatan Nandar, ngapain gua ngeluarin duit? Al-Azim. Innalillahi wa inna ilaihi. Saya tuh bingung ya, kalian tuh sebenarnya tuh nyemilannya apa sih ini? Antara salah makan, emang nggak pernah nyemil susu, apa minum kencing ontak, apa karena memang setan selalu bermalam di lubang hidung Anda setiap pagi? Setan seringnya bermalam, jadi Anda tuh kayak hilang ingatan gitu, karena setan sering bermalam di hidung, suka lupa. Bayangin Tasik Ngaji bilang yang maju Yonatan Nandar, saya disuruh ngeluarin duit untuk biaya dia ke Amerika, ya. Hidupku, ngapain gue ngeluarin duit buat debat sama Yonatan Nandar offline? Kamu mikir sedikit dong. Halo, ya, mikir sedikit. Ngerti? Siapa yang mau nonton? Aduh, ini Sofiatul, coba baca bahasa Yunaninya, bahasa Ibraninya baca. Emet itu Mamet Muhammad. Gak habis pikir saya. Abdul Somad, Adi Hidayat kemana? Kalian katanya saya mencari-cari Sofiatul. Ini udah gua biayain buat ketemu gue. Gimana sih kalian ini? Ya? Bu, mikir. Teman-teman kesel ngerti nggak? Tasik Ngaji bilang yang mau dibawa debat Yonatan Nandar. Lalu 2 nama lainnya masih dirahasiakan. Gue kira ya, itu pasti kalau nggak Deddy Corbuzier yang dia bawa, ya, kalau nggak si Kores, kalau nggak si Unirifa yang dia bawa.
pula mau nonton. Abdul Somad Adi Hidayat mengatakan lulusan Al-Azhar University Kairo. Datangkan kemari. Saya sudah merespon. Lah kok Anda bawanya Yonatan Nanda? Dua nama lainnya saya rahasiakan Bu Sofi, yaitu siapa? Uni Rifa. Lah ngapain gue biayain datang-datang jauh-jauh ketemu si Rifa? Ya ilah. Satunya mungkin yang dia bawa mungkin Nora Aritonang kali ya. Ya, shalom, selamat pagi buat teman-teman semuanya. Ya, mau mikir. Kita debat offline karena Anda nggak mau berdebat online. Sebenarnya debat online itu, ya kalau Anda mau menunjukkan, kita pertontonkan mana agama yang paling benar, kenapa nggak online? Kenapa Zuma takut menghadapi Edis, takut menghadapi saya? Sampai sekarang Zuma masih punya hutang sama saya. Ketika saya membacakan Sirah Nabawiyah Ibn Hisham halaman volume 1 halaman 179, saya tanya sama dia di Zoom waktu itu. Lama tuh, berapa tahun yang lalu. Zuma, coba kamu jelaskan kenapa nabimu dicekek 3 kali dalam Gua Hira? Apa jawabannya Zuma? Nggak pernah dijawab. Dia bilang nih, baca bahasa Arabnya, Sofiatul, baca bahasa Arabnya. Akibat kelamaan berendam dalam minyak. Nggak pernah dijawab. Saya tanya, kenapa nabimu ketika menerima wahyu dicekik dalam Gua Hira 3 kali? Kenapa nabimu dicekik di dalam Gua Hira 3 kali? Jelaskan sama saya. Bagaimana mungkin nabi menerima wahyu dengan cara dicekik? Bahkan siapa yang mencekiknya di Gua Hira, Muhammad tidak tahu. Muhammad merangkak ketakutan keluar dari Gua Hira. Dia berlari kepada istrinya Khadijah dan dia berkata kepada Khadijah, selimuti aku, selimuti aku. Lalu Khadijah berkata, kita juga nggak tahu siapa yang mencekik kamu di Gua Hira. Kamu jangan takut. Lalu mereka berdua ada baca di dalam hadis Sahih Bukhari nomor 3. Mereka Khadijah dan Muhammad pergi kepada sepupunya Waraka bin Nawfal. Muhammad nggak tahu loh siapa yang mencekik dia di Gua Hira 3 kali. Bahkan muslimmu nggak ngerti arti kata Fa'at Gana. Fa'at Gana itu artinya ditekan dengan keras pada leher. Makanya muslim itu ketika membaca Quran tidak ngerti artinya. Saya nggak tahu ya, pertama kali Quran diterjemahkan itu tahun berapa, nggak ngerti artinya. Ya, ini jawaban saya untuk Tasik Haji. Yang kedua, selain dia berkata, di Malaysia aja, dia suruh pula saya bayarin tempat di Malaysia. Ini kalau orang Korea ngomongnya begini, uteke, uteke. Bahasa Koreanya tuh begitu teman-teman ya. Bahasa Korea nih, uteke, uteke. Dan kalau lihat film Korea, ya kan opa-opa Korea tuh suka ngomong, uteke, uteke. Itu, uteke. Uteke rawono uteke. Think. Ya. Saya sudah dengan baik loh menawarkan, Anda mau debat offline? Mangga. Welcome, kami welcome. Saya jemput Anda di bandara. Yang saya mau tuh bukan bibir moyong. Bibir moyong tiap hari masuk ke rumah saya. Makanya pulang saya jalan-jalan ke Amerika nih. Abdul Somad Adi Hidayat donitan kemana aja, cok? Ngapain aja? Jangan cuma bisanya ke podcastnya Dr. Richard Lee doang beraninya. Lalu membuktikan Isa Al-Masih sama dengan Tuhan Yesus. Apa katanya? Yaitu karena di Indonesia ada gereja namanya Gereja Isa Al-Masih katanya. Bahwa Yesus adalah Isa Al-Masih katanya di Indonesia ada namanya Gereja Isa Al-Masih. Kemudian di Alkitab terjemahan lama Seleber dikatakan ada nama Isa Al-Masih. Udah begitu doang. Lalu Anda ingat nggak debatnya pendeta Esra Soru dengan Ahmad Kainama? Saya dikirim 4 jam lebih kalau saya nggak salah, ada di YouTube. Debat 4 jam lebih tentang Yesaya 53. Karena memang kita tidak bisa mengcounter balik. Mereka tuh hanya
hanya mau bertanya tentang Alkitab. Hanya mau bertanya tentang Alkitab, kita tanya balik, gak bisa, digerebek Anda. Berdebat 4 jam lebih tentang Yesaya 53. Penyalipan, membuktikan penyalipan Yesus itu historis atau tidak. Apa jawaban Ahmad Kainama kesimpulannya? Bukti bahwa Yesus tidak disalib adalah tidak ada bukti. Bukti bahwa Yesus tidak disalib adalah apa? Tidak ada bukti. Lalu Anda menyuruh saya membiayai ongkos tiket, sewa gedung, keamanan, hotel, konsumsi makanan, ujung-ujungnya apa bukti Yesus tidak disalib? Tidak ada bukti. Buktinya Yesus tidak disalib adalah tidak ada bukti. Lah, kalau jawabannya walahu alam, ngapain jauh-jauh, Cong? Di sini aja di TikTok jawabnya. Ngapain jauh-jauh? Hah? Ke Malaysia? Siapa pula mau ke Malaysia? Saya udah bolak-balik pergi Malaysia, Cong. Malaysia sama Amerika, kira-kira kerenan mana, teman-teman? Hah? Malaysia sama Amerika, kerenan mana kira-kira kalau Anda diajak jalan-jalan? Anda pilih yang mana, saya tanya? Ya pilih Amerika lah. Ya. Dengan tanpa malu Tasik Ngaji, mungkin Bu Sofi mau membiayai visa kami. Gue disuruh ngeluarin duit, tiket, hotel, penginapan, ya, untuk bayarin kamu Tasik Ngaji yang saya juga nggak kenal kamu tuh siapa, ya. Plus Jonathan Nandar, plus satu lagi mungkin kamu bawa Uniriva, satu lagi mungkin kamu bawa si Kores. Masya Allah. Bu, kalian tuh cemilannya apa sih di Indonesia? Cemilannya yang sehat sedikit kek. Ya, supaya nih otaknya nih brandnya itu jalan gitu loh. Ya, mungkin nggak Bu Sofi mau ngeluarin duit, yang maju itu Jonathan Nandar. Kalian mau ada di Indonesia debat offline? Kenapa? Karena kalian itu punya pasukan daster. Kalian tuh punya pasukan daster dan pasukan masker, teman-teman. Jadi kalau kalian debat, lalu kayak kemarin tuh siapa yang berdebat ini, yang baru ini Pendeta Muriwali, ya, Pendeta Muriwali dengan Pendeta siapa, Musa kalau saya nggak salah, siapa saya nggak tahu. Baru ditanya, lo kalau cuma masalah kontradiksi, di Quran juga banyak kontradiksi. Apa kata Egy Sujana? Oh, halal darahmu, bisa saya bun-bun, kau bisa saya. Pendeta Budi Azali cuman bertanya, saya punya teman-teman di TikTok, ex-muslim, mereka berkata bahwa tidak ada keselamatan di dalam Islam, karena mereka harus dicuci dulu masuk dosanya ke neraka. Langsung berdiri tuh orang Islam. Siapa yang mengatakan kami masuk neraka? Wah, halal darahnya, coba bayangin. Orang Islam. Ini saya tunjukkan nih. Saya baru ke ininya si Wifi Naja. Ya. Saya putarkan videonya si Wifi Naja. Ya, sebentar sebelum kita menanggapi Zuma. Ya. Di sini saya mengajak seluruh teman-teman untuk mengutuk keras dan benar-benar mencari lokasi Sofikatul Al-Hayat Al-Mayat Al-Babi itu, saudara. Maka saya mengajak mungkin kepada Bapak Polisi dimanapun berada yang memiliki kapasitas untuk bisa mencari betina satu ini, seperti Sofikatul Al-Hayat Al-Mayat ini, kita wajib berperang memerangi orang-orang seperti ini. Umat Islam, baik dari ujung timur sampai ujung barat. Ujung timur sampai ujung barat. Kemudian tangkap dan hukum seberat-beratnya. Tangkap. Takut. Bayangin teman-teman, Islam ini setelah kita bongkar, Islam itu disebarkan dengan pedang dan Islam akan dihancurkan lewat internet. Ideologi Islam
itu disebarkan lewat pedang. Kalau Anda baca sejarah peperangan, bagaimana Muhammad mengislamkan kota Mekah dengan cara Fatu Mekah. Barang siapa yang tidak mau aslam taslam, tunduk, maka darah dan hartanya halal untuk aku tumpahkan. Itulah cara-cara Muhammad mengislamkan seluruh semenanjung Arab. Lalu dia mengusir semua orang Yahudi yang ada di Yatrib, di Madinah. Dia mengatakan harus diusir orang Yahudi dan Nasrani keluar dari seluruh semenanjung Arab. Itulah caranya Arab diislamkan dengan pedang, teman-teman. Ingat, makanya simbol mereka pedang. Ya, saya bumi datar, lah ini sungguh terlalu. Terlalu sampean, ya. Terlalu, ya. Al-Quran itu tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dasar manusia. Untuk apa saya diciptakan? Untuk apa saya ada di bumi ini? Dari mana asal-usul dosa? Ya, bagaimana caranya kita diselamatkan? Tidak ada, teman-teman. Tidak ada. Al-Quran tidak pernah menjawab pertanyaan-pertanyaan mendasar di dalam hidup ini. Kalau Anda tanya sama Muslim, di dalam hadis mereka dikatakan, sungguh demi zat yang jiwaku di tangannya, kata Muhammad, jikalau kamu tidak berbuat dosa sama sekali, maka Allah akan menghabisi kamu dan menggantikan kamu dengan umat yang terus-menerus berbuat dosa dan terus-menerus minta ampun. Ini kan sakit jiwa, Bapak Ibu. Kenapa? Bagaimana mungkin Tuhan itu menciptakan manusia untuk terus-menerus berbuat dosa, supaya terus-menerus minta ampun, sebab Allah Maha Pengampun. Dan Muhammad berpikir begini, ini psikologinya Muhammad. Dia berpikir, Allah ini Maha Pengampun, salah satu nama Allah ini Maha Pengampun. Kalau dia tuh Maha Pengampun, artinya harus ada yang diampuni. Kalau dia harus ada yang diampuni, berarti harus ada yang berbuat dosa. Sehingga Muhammad berpikir, karena nama Allah adalah Maha Pengampun, maka tujuan Allah menciptakan manusia adalah terus-menerus berbuat dosa, dan dia senang ketika kita berbuat dosa lalu minta ampun. Justru kalau kita nggak berbuat dosa, kata si Allah, kita ini malah dihabisi. Nah, ini kan terbalik loh, teman-teman. Terbalik dengan kata Alkitab. Nah, kalau tahun 2025 ini Anda masih percaya dengan kitab Al-Quran, itu saya katakan apa? Terlalu. Terlalu, sungguh terlalu, kata Bang Loma. Hari gini masih percaya Quran. Terlalu, sungguh terlalu. Masih percaya bumi datar. Hah? Terlalu, sungguh terlalu. Hari begini masih percaya nikahi bocil. Anda masih percaya pernikahan anak kecil, teman-teman. Salah satu yang membuat saya muak, ya, di dalam ajaran Islam adalah surah 65 ayat 4. Di mana di situ diperbolehkan menikahi bayi, Bapak Ibu. Fatwa ulama mengatakan bayi berusia 1 hari boleh dinikahi walaupun belum boleh digauli. Ya. Bayi berusia 1 hari pun boleh dinikahi walaupun belum mampu digauli. Itu fatwa ulama mereka. Berdasarkan apa? Berdasarkan surah 65 ayat 4 yang mengatakan bahwa tidak ada batasan usia berapa usia minimal untuk menikah. Berdasarkan surah At-Talaq ayat 4, fatwa ulama mengatakan yang disarankan dinikahi itulah bayi berusia 3 bulan, Bapak Ibu. Bayangkan ajaran Islam. Bayi berusia 3 bulan. What? What? Iya, betul-betul ya. Kata Bang ini apa? Nekat yang nyata. Saya itu bukan nekat, tapi terlalu, sungguh terlalu. Terlalu, saudara-saudara. Bayi berusia 3 bulan loh disarankan untuk dinikahi dalam ajaran Islam. Saya sampai geleng-geleng kepala. Sampai geleng-geleng kepala loh. Saya heran. Dan Muslim banyak yang gak ngerti ini. Mereka mengatakan, oh syarat untuk menikah itu sudah akil balik, Bu Sofi. Aisyah itu
Akil baliknya usia 14 tahun. Anda baca di dalam hadis. Dia diperbolehkan bermain dengan boneka karena pada waktu itu dia belum menstruasi sampai usia 14 tahun. Dan Aisyah itu dinikahi oleh Muhammad ketika dia berusia 6 tahun. Dan digauli berusia 9 tahun. Tapi ada riwayat-riwayat hadis yang tidak diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Saya kasih tahu Anda. Apa yang dilakukan Muhammad dari usia 6 sampai 9 tahun menurut hadis-hadis yang sahih? Apa yang dilakukan Anda tahu? Anda tahu? Muhammad melakukan yang disebut sebagai mufakatat. Apa itu mufakatat? Mufakatat ialah karena pada waktu Aisyah masih berusia 6 tahun, dia belum bisa digauli, belum bisa disetubui. Maka Muhammad itu sering meletakkan dan menggosokkan penisnya di kedua paha Aisyah. Bayangkan Bapak. Berlalu. Anak umur 6 tahun dianggap sebagai istri. Dia menggosokkan penisnya di kedua paha Aisyah. Dia melakukan apa yang namanya mufakatat, Bapak Ibu. Tetapi hadis-hadis ini tidak diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Dan hanya orang ex-muslim Arab dan orang Kristen Arab yang mengeksposnya. Karena itu ada di dalam kitab mereka yang berbahasa Arab. Tapi nggak diterjemahkan. Kalau Anda baca di terjemahan bahasa Indonesia, nggak ada. Karena mereka malu. Seperti ini nggak sampai. Muslim Indonesia itu nggak sampai. Taunya pokoknya Allahku satu. Kalian kalau lihat tuh foto-fotonya si zombie tuh, si pangeran cadar hitam. Yang penting, ini aku nggak tahu ya nunjuk apa ya. Ini nunjuknya Allah atau nunjuk angka 1 atau nunjuk itu loh teman-teman. Kesibukan para lelaki di surga adalah syahwat laki-laki ketika berdirinya 70 tahun. Terlalu teman-teman, terlalu. Pokoknya kalau kalian lihat tuh misalnya Donditan, si Zuma, Ustadz Abdul Somad, apa kan begini kalau foto. Ini menunjukkan apa? Syahwat laki-laki ketika berdiri, dia berdirinya selama 70 tahun, teman-teman. Tegang terus tegang. Bukan seperti lampu Philip ya. Kalau lampu Philip kan terang terus terang ya. Kalau ini enggak, tegang terus tegang, Bapak. Syahwat laki-laki ketika berdiri di dalam surga selama berapa? 70 tahun. Nah, ini kesaksian mereka. Ini kode bahwa agama Islam itu sungguhlah agama yang terlalu. Ini kalau nggak percaya loh, saya putarkan videonya Bapak Ibu. Ada tak iya videonya Bapak Ibu ya? Apa itu kesibukan laki-laki di dalam surga tak iya Bapak Ibu ya toh? Apa kita lihat ini kesibukan para lelaki di dalam surga adalah. Tuh ada Bapak Ibu, kita tunjukkan ya. Mana ya coba ya. Kalau laki-laki masuk surga dikasih bidadari 7 orang. Bagaimana dengan wanita? Apakah dapat 7 pangeran? Wanita yang terlintas di pikirannya ingin dapat 7 pangeran tak masuk surga. Wanita nggak dapat. Kalau ada ini suami 7 itu dijamin tak masuk surga. Kenapa laki-laki selalu disebut punya banyak bidadari? Beda laki-laki dengan perempuan. Laki-laki itu poli, sedangkan perempuan itu mono. Mono itu artinya satu, sedangkan laki-laki itu poli. Poliklinik, banyak klinik. Politeknik, banyak teknik. Poligami. Salah satu nikmat yang ada dalam surga adalah pesta seks. Minta maaf, karena inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Inilah berikan Allah Subhanahu wa taala di surga adalah pesta seks, adalah pesta seks, adalah pesta seks. Adalah pesta seks. Kenapa? Karena ini yang disuruh tahan di dunia oleh laki-laki.
Laki-laki disuruh menahannya, lagi musim panas gitu ya, gitu kan. Perempuan ini kuat sebenarnya. Saya tidak setuju kalau dibilang perempuan lemah. Laki-laki kalau naik pesawat itu pakai jaket, perempuan kalau naik pesawat itu pakai tank top. Masya Allah kuatnya, masya Allah kuatnya. Kalau lagi dingin mereka pakai pakaian seksi. Nih kita lihat. Kalau laki-laki masuk surga, ada lagunya nggak ya? Kesibukan, kesibukan. Jadi nggak worship, malah di gereja nyanyinya gini, kesibukan, kesibukan, malah nyanyinya gitu. Orang Kristen malah nyanyinya kesibukan-kesibukan. Nah, gimana ini? Ya. Coba kita lihat nih. Ini juga ada nih. Kesibukan para lelaki di surga itu memecah perawan wanita, Bapak Ibu. Memecah para perawan wanita. Dikatakan payudaranya seperti buah delima.